mengarahkan belakang, lanjut kembali belakang, lanjut sampai ke baris yang paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Ramadhani. Saya asal sekolah saya berasal dari SMP Negeri Binjai, Kabupaten Langkat. Selama 2 bulan mengikuti pelatihan CDP ini, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Dan salah satu yang saya dapatkan yang saat ini masih saya lanjutkan adalah yang sudah saya terapkan juga di aksi nyata 1.1 itu adalah kegiatan membuat modul. Jadi selama ini mungkin saya belum pernah belajar yang membuat modul, tetapi disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19 karena anak-anak bermasalah di dalam daring. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki Android, maka kita coba untuk kali ini sesuai dengan yang diminta, itu aksi nyata yang kita buat adalah membuat belajar dengan menggunakan modul. Dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, modul ini ternyata membawa manfaat yang besar kepada siswa-siswi kita. Kenapa modul yang kita buat adalah modul pembelajaran terbimbing. Jadi yang membimbing itu siapa? Yang membimbing adalah teman-temannya sendiri. Jadi kita sekaligus kombinasikan dengan yang namanya mentor sebaya atau tutor sebaya. Jadi temannya sendiri mengajarkan modul itu kepada temannya yang lain di dalam kelompok-kelompok belajar, bisa dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Hal baru yang saya terapkan di kelas yaitu saya memanfaatkan beberapa pengetahuan IT saya untuk mendukung pembelajaran. Hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran di calon guru penggerak ini adalah saya sebelumnya belum pernah membuat yang namanya blogger dan akun YouTube. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya alhamdulillah telah membuat blog sendiri dan akun YouTube sendiri, sehingga karya-karya yang saya buat itu saya tuangkan ke dalam 2 akun tersebut. Saya Dimas Agung Laksono dari SMP Negeri 2 81 Atap. Hal baru yang saya bisa lakukan adalah membuat video animasi untuk mendukung pembelajaran saya. Terima kasih. Hal baru yang mungkin bisa saya lakukan saat ini adalah lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran. Hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini selama 2 bulan, yang pertama pasti dapat materi baru, yang kedua semakin kreatif dalam menyajikan pembelajaran terutama di masa pandemi saat ini. Hal baru yang mulai saya terapkan adalah selama ini saya tidak peduli dengan siswa dengan kemampuan yang rendah. Jadi saya tidak peduli dengan itu, biasanya saya menyamaratakan dengan siswa yang lain. Tapi dengan memahami guru penggerak ini, saya sekarang berusaha memahami dengan siswa yang kemampuannya di bawah itu, saya memahami keadaannya untuk bisa tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Lebih inovatif dan kreatif dalam membuat media pembelajaran. Di awal pembelajaran saya mulai merefleksi pembelajaran bersama murid-murid saya dengan mengupload tugas yang diberikan minggu lalu. Kemudian ternyata itu berhasil. Murid yang minggu lalu nggak ngerti, nggak paham, jadi paham bagaimana mengerjakannya, kemudian mengumpulkan. Rekan-rekan guru dari kelompok 2 terkait penugasan di LMS, ya. Jadi dari hasil diskusi kami ada 5 poin yang akan disampaikan. Yang pertama, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas di LMS. Yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang namanya tugas tentu banyak, terutama tugas-tugas yang di luar dari PGP ini.
Jadi sebisa mungkin tugas tersebut kita coba prioritaskan dari yang paling penting tanpa mengesampingkan tugas yang lain sebisa mungkin. Bukan, pagi jam berapa sampai jam berapa ya kita sebagai guru berarti dari pagi sampai siang. Itu sudah tidak usah kita ketik lagi. Itu jadwal yang kita bisa kita ketik. Yang kedua, yaitu membuat suatu kesepakatan. Menyusun jadwal tadi baru kesepakatan. Dengan pihak-pihak siapa saja, misalnya dengan ya kita sesama, kalau di LMS mungkin kita nggak bisa lagi meminta kesepakatan waktu dengan fasilitator, tetapi bisa kita meminta waktu dengan kepala sekolah, misalnya pihak yang terlibat dengan kita, Pak, tanggal sekian kami sudah ada kegiatan ini, kita komunikasi dengan kepala sekolah, jam sekian hari ini tidak bisa diganggu-gugat. Ketika kita menyusun itu, katakanlah 1 bulan atau 1 minggu yang ke depan. Dalam hal kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, kita harus lebih intens di sini, mengadakan komunikasi, pendekatan yang persuasif pada sekolah kita masing-masing, agar mereka lebih mengerti lagi, lebih paham lagi, walaupun mereka belum tahu apa itu guru penggerak, walaupun mereka belum paham itu guru penggerak seperti apa kegiatannya, dan apapun yang kita lakukan selama ini di LMS, di kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kita harus berusaha meyakinkan beliau bahwasanya kegiatan ini memang positif dan dapat nanti imbasnya kepada sekolah yang beliau sedang ayomi saat ini. Guru dapat lebih interaktif dalam pembelajarannya. Ya. Guru lebih terbuka pemikirannya, terutama untuk hal-hal yang memajukan dirinya sendiri dan siswanya. Kemudian situasi di sekolah tantangannya, dari beberapa tantangan saya mengambil salah satu tantangan yaitu rekan kerja yang sebagian besar punya bisnis atau kerja tambahan dan tidak mempunyai waktu untuk itu kayak tantangan seperti sekolah kan, tidak punya waktu lagi. Kemudian peluang adalah di sekolah kami itu guru muda mau berperan aktif, dan berusaha juga memotivasi guru-guru yang kebanyakan di atas 50 tahun nih usianya. Jadi kemudian yang kedua adalah peluangnya kepala sekolah yang sangat mendukung, terutama perihal kemajuan sekolah dan peserta didik. Gitu. Terima kasih. Cara untuk membuat komunitas praktisi Bu, yang bawahnya? Wah, mati, hilang lagi. Oke, sudah dibuat belum? Belum. Tapi ya baik, sudah menarik ya. Jadi ada kata interaktif, ada kata terbuka sebagai manfaat komunitas praktisi di sekolah dari Ibu Surya. Kemudian ada yang menjadi permasalahan, dan ini memang mungkin terjadi ya, tidak hanya di lingkungan Ibu Surya aja, yaitu ada guru yang dia setelah beraktivitas sebagai guru, dia punya usaha lain atau berbisnis. Nah, peluangnya ini, jadi harus ada keterkaitan saling mengisi. Guru muda lumayan aktif, jadi kita harapkan guru-guru muda ini menjadi kreatif untuk saling berbagi. Dan satu lagi adalah Kepsek dari Ibu Suri itu sangat mendukung. Menarik, jadi tinggal Ibu rumuskan cara untuk membuat komunitas praktisi di sekolah sebagai guru penggerak. Baik, selanjutnya Bapak Suryanto, saya persilakan. Ya, jadi yang pertama manfaat komunitas praktisi di sekolah sebagai sarana pemecahan masalah yang muncul dengan mengedepankan aspek kesamaan cara pandang melalui proses diskusi aktif yang diharapkan dapat memanfaatkan setiap tantangan dan peluang yang ada sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Situasi di sekolah ada dua. Yang pertama untuk tantangan. Kalau di sekolah kami, karena sekolahnya masih tergolong baru, maka tantangannya lebih kepada keterbatasan fasilitas sekolah gitu untuk mewujudkannya. Sedangkan untuk peluangnya, ya alhamdulillah karena gurunya fresh semuanya, masih muda-muda, masih kebanyakan belum punya pemikiran karena belum menikah gitu ya. Jadi stakeholdernya itu memiliki semangat perubahan yang cukup luar biasa. Mau diajak bekerja sama dan peduli serta gampang untuk menyumbangkan ide. Yang ketiga, cara untuk membuat komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama, ya tentunya mengidentifikasi masalah dulu. Lalu seterusnya yang kedua,
membangun komitmen tim. Karena apapun ceritanya kalau tim tidak punya komitmen yang jelas, maka hancur semuanya gitu. Baru dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir adalah mencari solusi. Saja Pak. Oke, luar biasa dari Pak Suryanto. Jadi memang cocok ya. Jadi kalau salah satu peluang di situasi sekolah beliau sebutkan tadi adalah banyak guru-guru yang masih fresh, dan mungkin di situ adalah guru-guru yang juga masih fresh graduate ya. Jadi memberikan hal yang nilai positif, suasana yang positif. Nah tadi manfaat komunitas praktisinya di situ sebagai pemecahan masalah atau pencari solusi. Kemudian adalah keterbatasan sarana dan prasarana, apalagi ini sekolah masih baru berdiri. Satu hal yang sangat menarik dari cara untuk membuat komunitas praktisi sekolah yang dijelaskan oleh Pak Suryanto adalah komitmen. Sekolah itu adalah sebuah lembaga, sekolah itu adalah suatu organisasi. Dalam setiap organisasi secara sosiologis harus ada internalisasi, yaitu penanaman nilai-nilai yang menjadi tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi tersebut. Sekolah sebagai instansi pendidikan, maka harus ada komitmen dari seluruh stakeholder yang ada, dimulai dari guru, kepala sekolah sebagai pimpinan, hingga para siswa. Yang kita butuhkan, tapi ada di aplikasi kan bisa buat. Tampilannya kita sesuaikan dengan karakter sekolah kita masing-masing. Itu sudah juga saya sampaikan ya. Supaya apa? Yang tadi menghindari kita. Itu. Tapi setahu saya, kalau memang itu sudah dihaki hak kekayaan Risa ATM, Bapak Ibu, kalau sudah ada hakinya kita akan kena.